Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Sandasan Channel. Kali ini saya akan sandasan tentang masalah pilkada serentak di Jawa Timur bersama Ketua Bawaslu Jawa Timur, Kanda Amin. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Indah, ya, tak biasa ini. Gimana kabarnya, Kanda? Alhamdulillah, semakin semakin tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin makmur kayaknya kalau melihat dari cara Kanda, gimana ini pilkada serentak ini kan mau dilaksanakan kalau tidak salah tanggal 9 Desember, Kanda ya? Iya. Nah. Persoalan yang sering terjadi di Indonesia itu bicara masalah pemilu dan pilkada itu kan banyak hal gitu ya, apalagi sekarang dilaksanakan di suasana pandemi. Gimana Bawaslu Provinsi menginventarisasi persoalan yang akan timbul di pemilu pilkada serentak Jawa Timur ini, Kanda? Ya, makasih. Dinda Aliman, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bahwa putusan politik telah diambil oleh semua pihak yang berwenang, bahwa pilkada walaupun sempat ditunda, beberapa tahapan sempat ditunda, tapi berdasarkan putusan daripada rapat Komisi 2 DPR RI dengan KPU, dengan Bawaslu, DKPP, dan pemerintah Kemendagri dalam hal ini, sepakat bahwa pilkada berada pada posisi 2020, tepatnya 9 Desember 2020. Ini tentu sebuah keputusan yang tidak hanya memihak atau tidak hanya mempertimbangkan terkait dengan keberlanjutan sebuah arena demokrasi, di mana kepemimpinan itu 5 tahunan itu memang harus tetap berjalan sesuai dengan rencana agar kepemimpinan daerah, kepemimpinan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk gubernur di 270 di Indonesia, itu berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada. Cuma masalahnya kan berada pada posisi COVID, sehingga ada hal yang harus dipersiapkan, ada hal yang perlu dipikirkan secara matang oleh semua pihak apabila pilkada sudah diputuskan di tahun 2020. Terkait juga misalnya kerangka hukum. Kerangka hukum kita ketahui bahwa baik penundaan, KPU telah memberikan surat edaran atau surat SK penundaan tahapan, termasuk juga proses pada penetapan pilkada 2020 penundaan di Desember. Kita ketahui ada beberapa dasar hukum yang telah diambil dan ditetapkan, mulai dari Perpu yang sampai saat ini menjadi Undang-Undang 6 2020. Itu menurut saya secara teknis landasan berkegiatan di kegiatan demokratis yang bertepatan dengan pandemi ini merupakan sebuah pijakan yang harus disiapkan lebih awal, dan ini kita ketahui sudah berjalan dan sudah disiapkan. Ini Kanda, selain landasan hukum, ya. Kanda, dari semua yang dijelaskan oleh Kanda, Pak Ketua, ini kan tidak sama dengan potensi pelanggaran dan segala macamnya untuk menjamin pemilu kada itu berjalan secara demokratis dan hak-hak rakyat itu tidak terkebiri gitu ya. Kan pasti sudah karena sensitivitas dari pengawas itu kan pasti akan muncul gitu ya. Ini akan pasti seperti itu. Kira-kira inventarisasi persoalan yang akan muncul di pilkada 2020 ini apa kira-kira menurut inventarisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kita? Secara umum pelaksanaan pilkada ini kalau di posisi normal tidak ada perubahan, kan gitu. Sehingga fokus pengawasan kita tetap pada fokus pengawasan hasil indeks kerawanan pemilu pilkada yang kita laksanakan sebelum 2020 kemarin di akhir Desember 2019. Itu fokus indeks kerawanan kita ternyata berada pada money politik dan netralitas ASN. Ini dua ya.
Nah, cuma money politik dan netralitas ASN. Karena memang benar-benar sering mengganggu, khusus di pilkada ya. Di pilkada karena banyak di Tenggarai atau dimungkinkan kepala daerah atau calon kepala daerah itu, apalagi yang petahana, masih akan memanfaatkan jalur-jalur ASN untuk program, untuk kampanye dan semacamnya. Nah, cuma terkait dengan pilkada di 2020 yang bersama dengan COVID ini, indeks kerawanan kita sudah update. Ya, apa kita aja sudah ada update IKP, ya termasuk otomatis fokus pengawasan kita adalah fokus pengawasan pada kepatuhan protokol COVID. Karena secara hukum, secara undang-undang di PKPU 6, PKPU Sabu Jagad itu yang membahas seluruh tahapan terkait dengan pelaksanaan protokol COVID. Nah, ini merupakan tugas wewenang tambahan bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan di sini. Jadi Bawaslu harus memastikan terhadap kerja-kerja KPUD yang merupakan sebagai pelaksana di lapangan seperti coklit, seperti dan segala macam-macamnya itu kan tidak sama dengan ketika waktu normal kan dah memastikan semua masyarakat yang berhak memilih tercoklit dan terdaftar itu gimana kira-kira yang akan dilakukan oleh Bawaslu provinsi? Untuk pengawasan coklit kita kan sudah selesai. Tinggal pengawasan pemutakhiran data pemilih, mulai pengumuman daftar pemilih sementara sampai pada penetapan DPT nanti. Nah, selama masa COVID ini, selama masa tahapan coklit ini, kami telah melakukan pengawasan, tentu karena tenaga pengawas itu tidak sebanyak PPDP. PPDP itu jumlahnya per TPS 1 orang. Jadi petugasnya yang melaksanakan coklit itu 1 orang di tiap TPS. Sedangkan keberadaan pengawas sampai saat ini kita masih 1 orang di tiap desa. Oh, 1 orang. Ya. 1 orang setiap desa ini mengawasi 20 orang di satu desa kalau itu ada 20 TPS. Kalau ada 15 TPS berarti mengawasi coklit 15 orang yang PPDP. Tentu kami melakukan beberapa. Kenapa kok bisa sampai sebegitu jauhnya kalau dalam satu desa ada 20 TPS kok tidak berbasis TPS pengawas lapangan itu Kanda? Sampai saat ini aturan kan masih memperbolehkan rekrutmen sampai pengawas TPS, sampai panwas desa. Sedangkan di KPU, jajaran ad hoc KPU juga KPPS itu juga belum dibentuk. Cuma yang ada sekarang adalah petugas pemutakhiran data. PPDP itu P2DP. Yang jumlahnya per TPS 1 orang. Sehingga atas ketidakimbangan ini kita menggunakan strategi sampling. Strategi sampling yang tidak seluruh TPS, seluruh petugas PPDP kita ikuti, tidak. Tapi kita melakukan pengawasan terhadap rumah-rumah sampel contoh yang dikira atau berdasarkan fokus pengawasan kita rumah itu sulit untuk didatangi oleh PPDP. Misalnya rumah besar yang pagarnya selalu tertutup, ini kan jelas kesulitan. Maka di situ petugas Bawaslu harus tembus, harus masuk mengecek apakah sudah ditempel stiker apa tidak, atau daerah-daerah terpencil, rumah-rumah yang harus lewat jembatan, rumah-rumah yang harus naik gunung, itu Bawaslu harus nyampe ke sana untuk memastikan kalau rumah yang jauh, yang sulit terjangkau itu sudah ditempel, apalagi rumah yang di pinggir jalan, kan itu intinya. Salah satu sampling yang kita tentukan. Itu dalam konteks tahapan coklit. Tahapan-tahapan yang lain sebetulnya tidak kalah krusialnya, bagaimana susahnya dan sulitnya tenaga panwas di lapangan untuk memastikan apa-apa yang diinginkan agar demokrasi ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan itu kan masih banyak Kanda. Seperti tidak hanya di pemungutan, tapi kalau ada calon independen, calon independen dan segala macamnya itu kan itu memerlukan pertemuan langsung dengan masyarakat banyak gitu ya. Jadi regulasi yang tersedia sekarang itu apakah menjangkau mengatur tentang masalah protokol COVID Kanda? Ya, sampai saat ini
PKPU 6, Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu kita kenal dengan Peraturan KPU Sapu Jagat. Karena di situ seluruh tahapan, mulai tahapan pencalonan, tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, terus tahapan logistik, tahapan pungut pitung, sampai rekap itu ada di PKPU 6. Oh, gitu. Yang khusus membahas terkait dengan protokol COVID. Oke, Kanda. Sampai melanjutkan tentang masalah tentang keterjangkauan regulasi tentang masalah tahapan-tahapan pemilu padanya ini. Tadi sempat Kanda jelaskan itu. Ya, ya itu tadi kita berdasarkan PKPU 6 bahwa PKPU itu telah menjelaskan tentang bagaimana teknis pelaksanaan coklit, bagaimana teknis kampanye, bagaimana teknis logistik, distribusi logistik hari H terkait dengan kepatuhan terhadap protokol COVID. Misalnya petugas coklit PPDP harus pakai masker, harus pakai pelindung wajah, jaga jarak. Itu semuanya harus mengikuti protokol COVID, Kanda ya. Apakah termasuk salah satu wewenang Bawaslu adalah yang mengawasi itu. Wewenang tambahan. Apa Bawaslu nggak menyarankan atau Bawaslu tidak bekerja sama dengan gugus tugas, Kanda, dalam konteks ini? Termasuk poin-poin di PKPU 6 itu adalah semua pihak selalu berkoordinasi dengan yang saat ini kita kenal dengan Satgas ya. Dulu kita gugus tugas, saat ini Satgas. Dan para pihak baik itu KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, termasuk juga para peserta pemilu, calon peserta perorangan dan semacamnya, itu tidak meninggalkan koordinasi dengan Satgas COVID. Gitu. Kalau pengawas menemukan para pihak yang terkait itu penyelenggara tidak melaksanakan protokol COVID, itu bagian dari pelanggaran pemilu kada, Kanda? Ya, pelanggaran, cuma kita tetap mengedepankan kebijaksanaan terkait dengan aturan-aturan elektoral dan non-elektoral. Sedangkan syarat COVID ini kan non-elektoral. Contoh misalnya nanti di hari H ada pemilih yang datang tanpa pakai masker. Padahal PKPU-nya kan semua pemilih yang akan memberikan suaranya itu harus pakai masker. Nah, ini kita juga harus pasang strategis. Tidak boleh menghalangi orang yang tidak pakai masker untuk sampai gagal memberikan hak pilihnya, itu tidak boleh. Maka tentu kami melakukan berbagai macam upaya, misalnya pendampingan melekat agar proses pemilih yang tidak bermasker ini benar-benar tidak, atau arus perubahan atau arus mempengaruhi antara si sakit dan yang tidak sakit atau penyebaran COVID ini berjalan gitu ya. Oke, Kanda, itu dalam konteks coklit dan segala macamnya, bagaimana keterlibatan protokol kesehatan itu harus betul-betul diutamakan. Dalam konteks ini juga, Kanda, apa Bawaslu tidak melihat potensi menurunnya partisipasi publik dengan pandemi ini, Kanda? Oke, Kang Aliman, bahwa Bawaslu telah menetapkan fokus pengawasan dan potensi kerawanan di pelaksanaan pilkada di 2020 ini. Yang pertama adalah potensi kerawanan kesehatan. Bahwa kita paham bahwa filosof hukum mengatakan bahwa keselamatan rakyat itu berada atau pada hukum tertinggi. Maka apapun hukum yang ada ini tetap menjunjung tinggi kemakmuran, keselamatan, kesehatan masyarakatnya. Sehingga jangan sampai pilkada proses demokrasi ini akan berdampak pada terganggunya kesehatan yang pada saat ini sedang berada pada posisi yang tidak normal atau COVID ini. Sehingga ini ketaatan protokol menjadi fokus itu. Yang kedua adalah kendala anggaran. Kita menjadi fokus kita. Kan selama ini anggaran kita APBD Kabupaten Kota 19 di Jawa Timur ini terbatas. Tentu ada hal terkait dengan penambahan COVID, penambahan protokol COVID, tentu alat-alat APD dan semacamnya ini juga butuh anggaran. Terus ada penambahan karena untuk mengurangi kerumunan pemilih dalam satu TPS,
yang biasanya undang-undang itu membatasi 800 pemilih dalam satu TPS, maka sekarang kebijakan para pihak untuk agar tiap TPS maksimal 500. Otomatis ini kan akan bertambah TPS. Bertambah TPS, dananya bertambah, petugasnya bertambah, anggarannya bertambah. Untungnya tentang anggaran ini sudah clear. Baik gitu. Dengan sumber dana APBN maupun sumber APBD. Yang ketiga, fokus pengawasan kita atau potensi kerawanan yang mungkin muncul adalah degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan. Gitu. Ada pepatah atau ada orang mengatakan dalam kondisi normal saja banyak malpraktek. Di kondisi normal aja banyak tidak maksimalnya pelaksanaan tahapan. Di kondisi normal saja permasalahan DPT sering muncul apalagi pada posisi pandemi. Tidak normal seperti pandemi ini. Bagaimana proses pemutakhirannya, bagaimana proses kampanyenya, bagaimana proses tahapan-tahapan. Sehingga dimungkinkan itu akan mengalami penurunan kualitas. Cuma gitu. Setelah melihat proses pengawasan coklit yang kita lakukan selama ini, di selama masa tahapan coklit ini, ya masalah-masalah yang muncul tetap ada, misalnya PPDB yang tidak turun, PPDB yang belum datang ke rumah-rumah, atau PPDB yang diwakili oleh orang lain. Cuma ini kan baik COVID maupun tidak COVID ini terjadi. Jadi gitu menurut saya degradasi ini. Jadi kesimpulannya Kanda, keadaan normal saja banyak yang terjadi, apalagi yang sekarang itu sudah menjadi kesadaran dan prioritas yang diawasi oleh Bawaslu ya, Kanda ya. Betul. Itu sudah dalam antisipasi kita, termasuk pada masa kampanye besok misalnya ada pertemuan tatap muka, ada pertemuan terbatas yang dilakukan oleh calon yang selama ini bebas, tapi karena masa pandemi tentu ini menjadi fokus pengawasan kita. Iya, Kanda, yang keempat Mas Bang, biar sekalian selesai ya. Moga. Dimungkinkan menurunnya partisipasi masyarakat. Bahwa termasuk KPU juga akan menurunkan target partisipasi yang hadir pada hari H. Dari sekian persen menjadi sekian persen. Ini normal. Cuma berapa angkanya Kanda? Angkanya berapa Kanda? Angkanya berapa target? Angka pastinya target KPU di 70% kayaknya. Dari target awal 80%. Jawa Timur apa nasional ini? Di Jawa Timur, di 19 kabupaten kota. 70%. Terkait ini tentu kita antisipasi, mudah-mudahan COVID yang biasanya orang atau rakyat itu pada hari H itu sedang bekerja, sedang bepergian, tapi kan ini di rumah karena ada COVID kan ya. Maka menurut saya ini menjadi momen menarik tersendiri, yaitu misalnya dianggap akan menjadi rekreasi atau apa. jadi ya hadir ke TPS pada masa COVID pakai masker, pakai hand sanitizer merupakan sebuah keistimewaan menurut saya. Pak, ini optimis saja. Yang kelima, kendala penegakan hukum. Kita tentu bahwa dalam menegakkan hukum, penindakan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa tentu harus butuh komunikasi aktif, butuh pertemuan kan dengan para pihak, misalnya mau klarifikasi terlapor, mau klarifikasi saksi dan semacamnya, kita harus tetap muka untuk mengklarifikasi. Tapi karena COVID tentu kami sudah menyiapkan dasar hukum agar bagaimana proses-proses luring, proses-proses tatap muka dalam penyelesaian sengketa, dalam penyelesaian pelanggaran itu bisa kita lakukan dalam proses daring. Misalnya menggunakan via Zoom seperti ini. Ya, gitu. Pak Kanda, saya melihat dari sekian banyak persoalan yang sudah diinventarisasi oleh Bawaslu Jatim ini di lapangan akan semakin sulit lagi Kanda untuk memastikan hal-hal yang dikhawatirkan dan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi itu bisa dengan secara maksimal bisa diatasi oleh Bawaslu sebagai institusi yang memang untuk mengawasi perjalanan pemilu kada. Gimana kan kalau sudah ada masih yakin nggak bahwa pilkada serentak ini akan menghasilkan kualitas yang luar biasa, Kanda? Kita penyelenggara
wajib optimis, wajib yakin bahwa termasuk dengan pola atau persiapannya, saya kira kita lebih dari persiapan pilkada normal. Termasuk bagaimana menyiapkan kapasitas SDM, bagaimana membekali teman-teman ad hoc di jajaran Panwascam, di jajaran Panwas Desa Kelurahan, besok pada proses rekrutmen pengawas TPS. Kita pastikan ada nilai lebih, ada persiapan lebih dari pelaksanaan pengawasan normal. Termasuk juga pola membangun sikap. Pola membangun sikap optimis dalam yang walaupun sebagian besar masyarakat meragukan atau jangan-jangan muncul nanti klaster pilkada dan semacamnya, dan itu tidak kita mungkinkan. Iya. Dan di 2 tahapan yang kita lalui yang terkait dengan masyarakat, terkait dengan pelaksanaan atau permasalahan-permasalahan COVID, saya kira belum menemukan. Contoh pada pengawasan verifikasi faktual calon perseorangan di 6 kabupaten kota. Yang kita temukan adalah masalah-masalah pelanggaran teknis elektoral, bukan pada pelanggaran-pelanggaran non-elektoral terkait dengan ketaatan COVID. Termasuk juga pada pelaksanaan pengawasan coklit yang dilakukan oleh BPDP dan KPU selama 1 bulan lebih ini. Yang kita temukan adalah bukan pada semakin tersebarnya COVID dan semacam, bukan, tapi lebih pada kurang maksimalnya ketaatan terhadap aturan-aturan elektoral, aturan-aturan teknik pelaksanaan coklit yang kita temukan. Oke, Kanda. Dalam keadaan normal saja, anggapan masyarakat bahwa penyelenggara pemilu itu seringkali bermain-main dengan kontestan pemilu. Apalagi sekarang pandemi gitu kan, ya. Tidak kepada pemilih, tapi ini penyelenggara. Ada nggak kemungkinan itu karena pengawasan itu akan tidak akan seketat ketika dalam keadaan normal kan, ya. Potensi-potensi ini ada nggak dalam pikiran teman-teman Bawaslu Jatim bisa terjadi di tingkat penyelenggara kan, BPK, KPUD dan segala macamnya. Siap, makasih Kanda Adiman. Bahwa Bawaslu, saya sejak di Bawaslu pola pikir saya sudah harus berubah. Pertama, sejak di pondok dulu bahwa kiai mengajari kita harus husnudzan kan. Harus berpikir baik, harus berprasangka baik, gitu kan. Tapi sejak Bawaslu saya tanamkan kepada jajaran Bawaslu, mohon maaf bukan dalam rangka tidak mematuhi aturan atau petuah kiai dan semacamnya, bahwa memang suudan dulu lah. Atau mengedepankan jangan-jangan. Mengedepankan kata jangan-jangan. Mau coklit jangan-jangan ini. Maka kalau kita munculkan beberapa jangan-jangan, beberapa kemungkinan pelanggaran, maka otomatis antisipasi kita atau daya fokus pengawasan kita akan muncul. Contoh misalnya terhadap netralitas penyelenggara, baik itu di KPU maupun di Bawaslu. Dan tetap kami bangun di awal, ini kemungkinan besar seperti yang disampaikan Kak Aliman tadi, bahwa di masa normal saja banyak penyelenggara yang terlibat, baik Bawaslu maupun KPU terlibat dengan hal-hal yang tidak seharusnya, apalagi dengan non formal, apalagi kondisi seperti ini. Maka otomatis kalau kita bangun anggapan atau bangun beberapa kekhawatiran seperti ini, tentu dalam melakukan pengawasan tetap menjadi fokus dan jangan ada penyelenggara, dan ini tetap menjadi fokus pengawasan kita. Dan tentu ada beberapa hal yang patut kita antisipasi dan sesuai dengan tahapan yang kita lakukan, misalnya adanya abuse of power dari petahana yang tadi itu yang selama ini dengan kita Kanda, dengan berubahnya prinsip yang husnudzon ke suudzon gitu ya. karena melekat pada sebuah tugas pokok dari Bawaslu gitu kan. Netralitas penyelenggara pemilu. Itu ini bukan omong kosong, memang banyak bukti sebelum-sebelumnya.
masih optimis enggak Bawaslu Provinsi terhadap pelaksanaan ini di Jawa Timur? Kalau tadi itu kan husnudzon kayaknya yang dipakai oleh Kanda Pak Ketua. Lah kalau mau pakai sudzon masih optimis enggak ini berjalan dengan normal dan menghasilkan kualitas demokrasi yang diinginkan, Kanda? Ya itu ke depan kan jangan-jangan menurun, jangan-jangan partisipasi menurun, jangan-jangan masyarakat nggak datang. Nah, kalau ini yang kita bangun, maka tentu kita akan melakukan antisipasi. Oh, gitu. Jangan-jangan ada petugas, ada penyelenggara yang tidak netral dan semacamnya. Ini tantangan memang, tantangan bahwa publik kita saat ini sedang bersikap skeptis ke penyelenggara. Maka kita penyelenggara punya tantangan baru bagaimana membangun kepercayaan, trust publik terhadap diri kita sebagai penyelenggara, terhadap KPU dan semacamnya, agar hasil daripada pilkada nanti adalah benar-benar hasil kepercayaan daripada masyarakat bahwa pilihannya adalah pilihan yang terawasi. Pilihannya adalah pilihan yang terkontrol, mulai satu di TPS, satu di tingkat kecamatan, satu di tingkat kabupaten, sampai pada penetapan suara seseorang itu tetap satu. Pak Tidak Kanda, berubah. Kanda, bisa nggak ini menjadi pilihan sebuah strategi pengawasan Bawaslu Jatim bahwa husnudzon itu harus digeser ke suudzon dalam konteks pengawasan pilkada serentak di Jawa Timur. Ini tidak hanya kepada jajaran bawahan dari Bawaslu Kabupaten dan sampai ke kecamatan dan pengawas lapangan, tapi ini justru dikampanyekan Bawaslu Jatim kepada semua masyarakat agar juga ikut mempunyai sensitivitas dan juga mempunyai jiwa pengawasan di lapangan. Kira-kira ini bisa mau nggak Bawaslu Jatim untuk mengendos suudzon ini dulu kepada negara ini? Ini untuk pilihan strategi Bawaslu Jatim untuk memastikan bahwa demokrasi 2020 ini berjalan sebagaimana mestinya. Gimana Kanda? Responnya Kanda? Ya, terima kasih Kak Aliman, bahwa KPA Bawaslu atau pilkada ini tidak cukup berakhir di KPU dan Bawaslu. Tidak selesai di dua lembaga ditambah DKPP tanpa partisipasi masyarakat. Saya harap masyarakat juga jangan langsung percaya. Jangan husnudzon lah. Kondisi-kondisi, jangan langsung yakin habis nyoblos pulang, gitu kan? Habis nyoblos pulang. Apalagi di hari itu nggak ada kegiatan, ya nanti jam 1 balik lagi lah. Kan nggak boleh protokol COVID-nya, nggak boleh ngumpul-ngumpul terlalu lama di situ, Mbak Kanda. Oh, nanti ada kan nunggu aturannya. Oh gitu ya. Ngumpulnya kalau jaga jarak, tetap taat menggunakan masker, terus tetap menggunakan sarung tangan dan semacamnya, saya kira nggak ada masalah. Maka nanti saya khawatir kalau ditinggal oleh masyarakat, ya proses penghitungan, proses rekap di TPS, sampai ditinggal oleh masyarakat, yang masyarakat yakin dan percaya itu akan baik, maka kepercayaan atau keyakinan rakyat itu khawatir disalahgunakan, baik oleh KPU, baik oleh Bawaslu. Penyelenggara pemilu lah intinya ya. Iya, untuk itu masyarakat diharapkan tetap mengedepankan suudzon dulu dalam hal ini. Oh, jangan-jangan suara saya nanti hilang. Maka mau gitu ya? Tidak mau masyarakat pemilih jam 1 harus kembali lagi ke TPS menyaksikan proses penghitungan agar penghitungan itu benar-benar dilaksanakan secara benar. Jadi dari di situ. Tidak cukup di situ. Nanti ada perwakilan yang hadir di rekap kecamatan. Agar perolehan TPS saya yang seperti itu tetap aman sampai di kecamatan. Walaupun secara mekanisme penyelenggaraan sudah ada pengamannya kan, dari saksi, calon sudah. Cuma kalau ditambah dengan pengunjung yang tetap menjaga protokol COVID dan aturan-aturan tidak mengganggu terhadap proses rekap, saya yakin nggak ada masalah. Iya. Jadi gini Kanda, Bawaslu Jatim bisa saja membuat tagline. Betul. Tinggalkan husnudzon dulu, suudzon dalam pelaksanaan pilkada.
untuk memastikan bahwa pilkada serentak 2020 yang dalam keadaan pandemi dan potensial ada pelanggaran yang sangat luar biasa dan secara sistematis ini bisa terjadi agar tidak terjadi, kan gitu kan dah. Bawaslu Jatim berharap masyarakat untuk ikut mengawasi perolehan suara atau titipan suaranya. Itu kan diperhaluskan lebih baik. Oh gitu ya. Oke Kanda, kalau nanti target dari 70% KPU Jatim Partai Bersih Masyarakat justru ada di bawah 50%, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu provinsi? Kita secara hukum tidak ada peran di situ, tidak ada wewenang untuk mempermasalahkan kehadiran. Karena memang kehadiran masyarakat itu adalah hak kan, bukan kewajiban, adalah hak. Cuma kita tetap berharap, walaupun itu hak, saya berharap karena pentingnya hasil pilkada, pentingnya hasil pemilu adalah 5 tahun ke depan terhadap misalnya di Sumeneb. Bahwa pilkada Sumeneb ini yang sahnya 5 menit di TPS itu akan berdampak 5 tahun ke depan. Maka saya berharap masyarakat walaupun itu hak, dia serasa itu sebuah kewajiban. Serasa itu adalah sebuah kewajiban untuk hadir. Nah, kita seberapapun hasil atau tingkat kehadiran pemilih pada hari H itu tidak punya wewenang terkait dengan perolehan atau keraguan perolehan. Cuma tingkat kehadiran ini akan berpengaruh terhadap trust publik. Bahwa pemimpin yang dipilih oleh pemilih dengan 70% ini lebih teryakinkan kepada masyarakat 5 tahun ke depan daripada pemimpin yang dipilih hanya oleh 50% tingkat kehadiran. Jadi lebih kepada Kanda, itu kan ketika hanya bicara legitimasi, secara hukum bahwa tidak ada akibat berapapun tingkat kehadiran itu legal secara aturan perundangan, dan Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan itu secara hukum, tapi secara fungsi. Menurut saya Bawaslu Jatim itu mempunyai hak untuk menilai bahwa ada kegagalan dalam pelaksanaan pilkada ini kalau itu justru partisipasi publik itu di bawah 50 kan begitu. Meskipun itu tidak merubah hasil sebetulnya Kanda. Karena Bawaslu sebagian dari masyarakat dan masyarakat mempunyai hak untuk menilai hasil sebuah pelaksanaan pilkada, maka Bawaslu Jatim juga merupakan atau juga menurut saya berhak untuk memberikan nilai terhadap proses kehadiran ataupun yang mungkin lebih dikedepankan adalah bukan pada jumlah kehadirannya, tapi pada kualitas pilihan masyarakat hadir dengan pemilihan yang tidak berdasarkan nurani, yang tidak berdasarkan hati yang paling dalam. Menurut saya juga merupakan sebuah kehadiran yang semu, hadir dengan mencoblos dengan berdasarkan identitas, berdasarkan money politik ini dan semacamnya. Tentu kualitasnya, hasil demokrasinya adalah lebih baik yang hadir berdasarkan pilihan hati daripada masyarakat. Oke Kanda, yang terakhir Kanda. Dari sekian persoalan yang sudah dibaca, dianalisa, bahkan itu dipikirkan akan mungkin kan terjadi pelanggaran-pelanggaran itu, Bawaslu Jawa Timur masih optimis bahwa pelaksanaan pilkada di saat pandemi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi apa kira-kira yang ingin disampaikan Bawaslu Jawa Timur terhadap masyarakat Jawa Timur agar apa yang diinginkan oleh pilkada serentak ini betul-betul sebagaimana yang diinginkan masyarakat banyak. Silakan Kanda. Ya, makasih Kak Aliman, bahwa kita berpengalaman berdemokrasi sudah lama dan sudah sesering mungkin. Baik itu pemilu legislatif, pemilu pilpres, pemilihan pilkada gubernur, bupati, wali kota. Kita selalu dan terus berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan itu. Cuma hal-hal yang selalu muncul, hal negatif yang selalu muncul, yang selalu mencoreng proses demokrasi, apakah masih tetap akan kita bangun? Contoh misalnya adanya potensi abuse of power dari petahana yang selalu memanfaatkan program-program
pemerintah, apalagi di masa pandemi masuk bansos ini, tentu kita semua pihak harus sepakat untuk tidak setuju terhadap hal itu. Termasuk juga merebaknya money politik, di mana money politik sudah dianggap sebagai budaya. Kalau dianggap budaya berarti sudah dianggap benar dan bisa dilaksanakan. Ini harus kita bangun kembali anggapan itu agar proses demokrasi kita tidak tercoreng oleh adanya money politik yang benar-benar akan mengganggu. Ada banyak contoh bagaimana hasil sebuah pilkada yang diwarnai oleh money politik, maka kepemimpinan 5 tahun ke depannya juga sudah banyak contoh yang dapat kita jadikan cermin. Tidak barokah ya Kanda ya. Untuk itu kita berharap partisipasi maksimal dari masyarakat. Partisipasi hadir di hari H, partisipasi hadir untuk mengawasi, itu adalah hal yang merupakan kehormatan bagi kami penyelenggara khususnya Bawaslu untuk mensukseskan pilkada di 19 kabupaten kota se-Jawa Timur. Oke Kanda, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini luar biasa karena sekarang kan lagi sibuk tapi menyempatkan diri untuk sandrasan bersama saya di channel Lingkar Jatrim. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap bagi masyarakat Jawa Timur dan demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2020 ini secara serentak bisa kita laksanakan secara damai dan sebagaimana yang kita inginkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.